Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan terkait hasil studi kasus kami yang berjudul aplikasi manajemen perbaikan pada pembangkit listrik. Sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Ferry Hidayat dengan NIM 18115069. Kemudian Teguh Renaldi dengan NIM 18115096 dan yang terakhir Rohan Dala dengan NIM 18115049. Yang akan memaparkan pertama yaitu saya sendiri. Saya akan memaparkan dari mulai analisa masalah sampai dengan activity diagram usulannya. Perangkat lunak yang kami gunakan dalam pembuatan rancangan yang terbaru untuk aplikasi manajemen perbaikan ini yaitu dengan Asta Community 7 dan Pencil Project. Analisa masalah dalam aplikasi ini, sebetulnya aplikasi manajemen perbaikan ini sudah diimplementasikan di pembangkit listrik tersebut. Akan tetapi, di saat membutuhkan perbaikan yang mendesak, dalam hal ini dengan kasus-kasus tertentu, sehingga teknisi tidak bisa melakukan pekerjaannya karena terhalang oleh work order. Work order di sini semacam perizinan ya. Semacam perizinan atau permit sehingga teknisi bisa melakukan perbaikannya. Nah, dalam pembuatan work order ini, si dalam manajemen perbaikan itu yang bisa mengeluarkan hanya bagian pemeliharaan, di mana bagian pemeliharaan sebelum menerbitkan work order harus memeriksa dulu kerusakannya serta pembuatan RCFA-nya. Yang dalam artian itu root cause failure analysis. Kalau misalkan dokumen tersebut sudah terlengkapi, maka work order akan terbit. Nah, di sanalah proses kendalanya sehingga dokumen work order itu tidak bisa langsung diterbitkan karena memang perusahaan tersebut memiliki standar tersendiri gitu untuk perlengkapan menyelesaikan masalahnya. Lanjut, proses bisnis berjalan. Proses manajemen perbaikan pada pembangkit listrik ini dari mulai operator membuat SR sampai dengan teknisi memperbaiki peralatan pembangkit yang rusak. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu operator melakukan login pada aplikasi manajemen tersebut. Kemudian sistem menampilkan halaman utama perbaikan. Kemudian operator memilih create service request. Setelah itu operator di sini memasukkan data-data kerusakan, di mana data-data kerusakan itu berupa foto serta detail-detail kerusakannya serta nomor seri mungkin ya, nomor seri mesin-mesin tersebut. Kemudian operator mengirimkan service request dan diterima oleh bagian perencanaan sehingga bagian perencanaan dapat melakukan pemeriksaan kerusakan dari service request yang dibuat operator tadi itu. Kemudian bagian perencanaan membuatkan jadwal perbaikan. Nah, di sini setelah jadwal perbaikan ditentukan, tanggalnya, bulannya, terus harinya apa, maka bagian perencanaan akan menerbitkan dokumen work order kemudian di forward ke teknisi sehingga teknisi jika sudah memiliki work order akan memeriksa peralatan yang rusak tersebut, kemudian teknisi akan melakukan perbaikannya. Tapi di sini kalau misalkan teknisi membutuhkan spare part, maka teknisi akan menghubungi bagian inventory gitu untuk meminta spare part yang rusak dan yang harus diganti. Nah, di sini bagian inventory itu bertugas untuk menyediakan stok spare partnya. Kalau misalkan ada spare partnya akan langsung dikirimkan ke teknis, tapi kalau tidak ada, bagian inventory akan menebuskan untuk kekosongan spare partnya ke bagian perencanaan. Jadi
bagian perencanaan di sini akan melakukan perdagangan atau pelelangan atau bisa disebut juga pengadaan ya. Di sini tuh pengadaan barang. Kemudian setelah itu teknisi melakukan perbaikan kerusakan ya di pembangkit. Next. Ini adalah activity diagram berjalannya. Di sini ada beberapa partisi yang berisikan operator sistem, bagian perancangan, inventory, serta teknisi. Pada proses pembuatan SR diawali dengan action operator ya. Action operatornya itu pertama login, kemudian sistem menampilkan halaman utama manajemen perbaikannya, kemudian operator memilih create service request, sehingga di sini operator bisa memasukkan data-data kerusakan pada mesin tersebut ya, atau peralatan pembangkit tersebut. Kemudian operator mengirimkan service request dan diterima oleh bagian perencanaan. Nah, setelah bagian perencanaan menerima service request, di sini ada tahap melakukan pemeriksaan laporan kerusakannya ya dari service request yang dibuat operator. Nah, pada proses ini yang merupakan waktu yang panjang gitu, karena di sini ada proses-proses perlengkapan dokumen seperti pembuatan RCFA, RCFA itu yaitu root cause failure analysis ya, jadi semacam analisa masalah pada kerusakannya. Nah, setelah itu maka bagian perencanaan akan menjadwalkan rencana perbaikannya, kemudian menerbitkan dokumen work order serta memforward WO tersebut ke bagian teknisi. Nah, teknisi di sini menerima serta memeriksa kerusakannya, kemudian melakukan perbaikan pada mesin atau peralatan pembangkit listrik yang rusak. Kalau misalkan ini skema, kalau misalkan teknisi tidak membutuhkan spare part ya, spare part untuk penggantian peralatan yang rusak. Tapi di sini kalau misalkan teknisi membutuhkan peralatan atau spare part untuk penggantiannya, maka di sini teknisi akan menghubungi bagian inventory. Kemudian bagian inventory akan mengecek stok kebutuhan spare part yang diusulkan oleh teknisi, lalu mengirimkan ke teknisi sehingga teknisi bisa melakukan perbaikan. Tetapi kalau misalkan dari bagian inventory-nya setelah pengecekan stok tidak ada, maka bagian inventory akan melakukan tembusan ke bagian perencanaan. Nah, bagian perencanaan di sini seperti yang disebutkan di slide sebelumnya, maka di sana akan melakukan pengadaan barang sehingga penjadwalan perbaikan perencanaan itu bisa diubah gitu. Next. Analisa solusi. Berdasarkan hasil analisa activity diagram sistem berjalan ini, sistem yang diusulkan diharapkan dapat memberikan solusi sehingga bisa melakukan percepatan perbaikan dan menghindari downtime. Nah, di sini menghindari downtime itu merupakan artian menghindari penyetopan atau pemberhentian pengoperasian pembangkit listrik gitu ya, sehingga pembangkit listrik tersebut tidak dapat memproduksi listrik karena yang tadi itu peralatan yang rusak tidak bisa dipaksakan untuk running atau tetap berjalan ya. Maka di sini perlu melakukan percepatan perbaikannya ya. Nah, di dalam aplikasi ini kami menambahkan atau yang possible menurut kami yaitu dengan menambahkan rancangan pemilihan kategori level kerusakan. Ada 2 level kategorinya yaitu normal dan urgent gitu. Kalau normal, kerusakan pada peralatan mesin yang masih bisa ditunda perbaikannya, sehingga di sini dapat dikatakan mesin-mesin yang rusak akibat lifetime,
dan masih bisa direncanakan, dijadwalkan gitu. Tetapi kalau misalkan urgent, kerusakan pada peralatan mesin yang tidak bisa ditunda gitu untuk perbaikannya. Nah, di sini operator ketika membuat service request akan memilih dan akan diteruskan gitu ke bagian perencanaannya, yaitu dengan level 2 kategori ini yang ditambahkan itu di rancangan aplikasinya. Ketika memilih urgent, maka tidak perlu ada penjadwalan dulu, pembuatan RCFA di dalam proses pengecekan dari bagian perencanaan. Maka di sini bagian perencanaan akan langsung menerbitkan work order, yang mana work order tersebut akan digunakan oleh teknisi untuk perizinan perizinan perbaikan. Next, proses bisnis usulan. Di sini ada beberapa poin, tetapi pada dasarnya masih sama gitu ya, masih sama seperti proses bisnis berjalannya. Hanya saja di sini terdapat beberapa perbedaan untuk melakukan perbaikan percepatannya, yaitu dengan menambahkan rancangan sistem dengan menampilkan kategori kerusakan gitu, yaitu normal dan urgent tadi gitu. Kalau normal, maka prosesnya akan direncanakan perbaikan dulu, kemudian terbit work order, yang mana itu memerlukan waktu yang panjang gitu. Tapi di sini kalau misalkan operator dengan memilih kategori urgent, maka work order akan langsung diterbitkan oleh bagian perencanaan, sehingga di sini dapat memangkas waktu gitu. Dan untuk dokumen yang memang harus dilengkapi nanti akan paralel sambil teknisi melakukan pekerjaannya, sehingga waktu tersebut itu bisa dihindari, sehingga menghindari downtime gitu ya. Nah, ini masih sama seperti ini untuk akhirnya itu, yaitu untuk melakukan perbaikan pembangkitan, yaitu dalam di sini aktornya itu teknisi ya. Activity diagram usulannya yaitu di sini aktornya operator melakukan login, kemudian sistem menampilkan halaman utama manajemen perbaikan. Di sini ada pilihan gitu ya, yaitu operator dapat memilih create request untuk memasukkan data-data kerusakan pada mesin yang rusak gitu. Kemudian operator dapat mengirimkan permintaan service request-nya, dan di sini sistem dapat menampilkan. Nah, ini adalah rancangan terbarunya, yaitu untuk memangkas waktu gitu ya, sehingga teknisi dapat melakukan pekerjaannya kalau saja dokumen ordernya bisa terbit terlebih dahulu. Nah, di sini kalau memang pengen memangkas waktunya, maka sistem yang menampilkan normal, kondisi normal atau urgent di sini artinya tingkat atau level kerusakannya, maka operator akan memilih urgent. Sehingga kalau misalkan operator memilih urgent, bagian perencanaan akan menerbitkan dokumen work order. Kemudian teknisi setelah menerima dokumen work ordernya bisa melakukan eksekusinya gitu ya. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Atas kekurangan dan kelebihannya saya mohon maaf. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Baik, nama saya Rohan Dalla, kelompok 12, NIM 18115 049. Di sini saya akan menjelaskan use case diagram operator. Operator sebagai aktor, maka operator harus melakukan login terlebih dahulu. Terus akan terbuka halaman utama. Dari halaman utama ini, operator bisa melihat create service request, operator bisa melihat kategori kerusakan, operator
bisa menekan kirim service request. Operator bisa melihat di semua service request, lalu operator melakukan logout. Operator di sini juga bisa memasukkan data kerusakan, di mana memasukkan data kerusakan ini dilihat dari create service request. Terus operator bisa melihat kata kerusakan itu normal atau urgent. Operator melakukan normal urgent ini melihat dari kategori kerusakan itu sendiri. Operator setelah melakukan kesemuanya ini, lalu operator melakukan logout. Next, use case diagram bagian perencanaan, di mana perencanaan hampir sama penjelasan sebelumnya, di mana perencanaan ini sebagai aktor. Perencanaan terlebih dahulu melakukan login, maka membuka halaman utama. Dari halaman utama ini, perencanaan akan ditampilkan melihat pesan masuk service request, lalu membuka jadwal perbaikan, membuka word order, terus melihat status order, lalu melakukan logout. Perencanaan itu bisa membuka halaman data word order dari melihat status word order. Terus perencanaan bisa memeriksa data kerusakan, itu dilihat dari melihat pesan masuk service request. Next, deskripsi use case create service request, di mana nomor use case 3, nama use case create service request. Deskripsi use case digunakan operator untuk memilih proses untuk diinginkan. Aktor utama sebagai operator, aktor pendukung tidak ada. Use case yang di-input halaman utama, use case yang di-extend tidak ada. Kondisi awal sistem penampilan halaman utama, kondisi akhir sistem penampilan halaman service request. Pemicu operator membuka halaman utama aplikasi manajemen perbaikan pembangkit. Skenario normal, konsumen, reaksi sistem. Konsumen membuka halaman utama aplikasi dan menekan halaman create service request. Reaksi sistem menampilkan halaman create service request. Lalu konsumen mendeskripsikan kerusakan peralatan mesin yang akan diperbaiki. Reaksi sistem memberikan konfirmasi service request. Terus konsumen memilih level normal atau urgent. Reaksi sistem menampilkan halaman data service request. Konsumen menekan tombol press. Skenario alternatif. Konsumen membuka halaman utama aplikasi dan menekan halaman create service request. Reaksi sistem menampilkan halaman create service request. Terus mendeskripsikan kerusakan peralatan mesin yang akan diperbaiki. Reaksi sistem menampilkan informasi gagal kreatif. Konsumen memilih level normal atau urgent. Konsumen menekan tombol create, lalu konsumen menekan kembali tombol create. Reaksi sistemnya memberikan konfirmasi create service request. Selanjutnya, rancangan layanan service request tadi akan ditampilkan seperti berikut ini, di mana operator sebelumnya harus memasukkan nomor servicenya, tanggal service, deskripsi kerusakannya. Level kerusakan itu bisa dilihat normal atau urgent. Setelah semuanya dimasukkan, lalu operator tekan tombol create. Selanjutnya deskripsi use case melihat service request.
Nomor use case 3. Nama use case melihat permintaan masuk SPP request. Deskripsi use case digunakan sebagian rencana melihat permintaan masuk request. Aktor utamanya bagian perencanaan. Aktor pendukung tidak ada. Use case yang di-include halaman utama bagian perencanaan. Use case yang di-exit halaman service request. Kondisi awal sistem penampilan halaman utama. Kondisi akhir sistem penampilan halaman list service request. Pemicu bagian perencanaan melakukan login dan melakukan halaman utama. Skenario normal bagian perencanaan atau reaksi sistem. Bagian perencanaan membuka aplikasi dan melakukan login. Silakan reaksi sistem menampilkan halaman utama. Terus menekan list service. Silakan reaksi sistem menampilkan halaman list service request. Skenario alternatif. Dari penjabaran tadi, maka rancang layanan service request bisa ditampilkan seperti ini. Operator bisa melihat work order, inventory, flux out. Dari sini dilihat nomor service request, tanggal service request, level, dan status. Lalu nomor service requestnya bisa dilihat, tanggal service-nya di sini, level, dan status. Baik, mungkin itu saja penjabaran saya tentang ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, saya Teguh Renaldi dengan NIM 181150096. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelas diagram dari studi kasus yang kami angkat, yaitu aplikasi manajemen perbaikan pada pembangkit listrik. Di sini bisa teman-teman lihat ada kurang lebih sekitar ada 5 tabel yang kami rancang sebagai kelas diagram dengan kardinalitas yang menurut kami sesuai dengan yang dibutuhkan. Bisa dijelaskan, bisa dilihat di situ bahwa pertama, tabel operator itu memiliki primary key, ID operatornya itu sendiri, nama operator dan jabatan operator. Nah, jabatan operator ini sebagai kunci untuk masuk ke aplikasi. Dia itu sebagai operator kah, atau teknisi kah, atau bidang perencana. Nah, operator sendiri itu punya hubungan dengan service order tentunya, karena dia yang request service order itu sendiri. Nah, service order itu pun memiliki primary key, nomor service, tanggal service, status, level, dan juga foreign key-nya karena dia berhubungan dengan operator, juga ID operator itu sendiri. Karena dia yang memintakan tentunya. Nah, di sini ada level dengan kategori tiny integer ya kan. Nah, di sini levelnya itu yang sebagai dasar apakah service ordernya itu sendiri urgent atau normal, pesanannya itu normal atau urgent atau mendesak seperti tadi. Nah, service order sendiri pun mempunyai kardinalitas dengan operator itu lebih dari satu service atau lebih dari satu orderan yang bisa diterima dari operator. Kemudian service order pun meneruskan ke work order itu sendiri. Nah, work order itu memiliki primary key, nomor PO atau work order, dan foreign key-nya nomor service karena sebagai pembeda dari service order itu sendiri, tanggal work order dan status work order-nya. Nah, work order sendiri itu memiliki kardinalitas dengan service order itu cuman satu-satu atau many to many, one to one juga, dikarenakan satu work order satu service hanya bisa dikerjakan satu order gitu loh, satu work order itu sendiri. Jadi tidak ada satu work order itu isinya 2 kegiatan, itu tidak, kecuali kalau emang dibutuhkan mendesak kayak tadi. Tapi karena kita pun di sini membedakan mendesak dan tidak atau urgent dan normal, maka work order satu service request order, maka satu work order. Selanjutnya, service work order pun berhubungan dengan teknisi, yang dimana teknisi itu memiliki ID teknisi, nama teknisi dan jabatan teknisi sebagaimana dengan operator tadi. Di sini teknisi pun menerima service order berupa work order itu sendiri. Dan selanjutnya service order pun punya hubungan dengan inventory. Nah, inventory di sini
atau penyimpanan memiliki primary key, nomor inventory, nama inventory sendiri, stok, foto, dan spesifikasinya sesuai dengan yang dibutuhkan. Oke, selanjutnya sekuen diagram. Sekuen diagram di sini akan terbagi 3, sekuen diagram operator, bidang perencanaan, dan teknisi. Nah, untuk sekuen diagram operator itu sendiri, seperti biasa, operator membuka aplikasi terlebih dahulu. Selanjutnya, halaman aplikasi akan dibuka dan akan ditampilkan halaman utamanya. Nah, saat operator ingin membuat service request, maka operator terlebih dahulu harus menekan tombol atau pilihan layanan service itu sendiri dan pilih create. Nah, ketika operator menekan tombol layanan service, maka layar layanan service akan muncul dan halaman layanan service pun akan ditampilkan oleh sistem. Nah, di operator sendiri di halaman layar itu operator berhak untuk mengupdate service ordernya. Artinya membuat create order service request tadi sesuai dengan kebutuhan dengan cara mencetak create. Nah, tapi sebelumnya harus pilihan dulu. Di situ ada pilihan urgent atau normal. Nah, untuk membatalkan pesanan itu operator bisa pilih back. Nah, terus bagaimana dengan ketika sudah di-create ternyata pekerjaannya salah didiskusikan? Nah, itu nanti berhubungan langsung dengan bidang perencanaan. Oke, next. Sekuen diagram bagian perencanaan. Nah, di sini bidang perencanaan setelah dapat request order dari operator, maka bidang perencana akan melihat list service request yang ada atau permintaan yang ada ke bidang perencanaan itu sendiri. Nah, sebagaimana dengan awal, bidang perencanaan tentunya akan membuka aplikasi terlebih dahulu, halaman aplikasi dibuka, dan halaman aplikasi pun ditampilkan sesuai dengan sistem. Nah, untuk melihat list service request, pertama bidang perencanaan harus menekan tombol list service-nya dulu, list service request. Nah, di situ akan ditampilkan berbagai macam service request atau permintaan service dari operator tadi, baik itu urgent ataupun normal. Nah, ketika layanan service dibuka, maka sistem akan menampilkan halaman di service. Nah, di situ bidang perencanaan bisa menselect, update ataupun insert. Nah, di situ bisa diteruskan langsung ataupun harus dijadwalkan terlebih dahulu. Nah, di sini karena kita ingin memangkas apabila ada pekerjaan yang urgent ataupun yang mendesak, maka bidang perencana bisa langsung untuk menerbitkan WO atau order itu sendiri dan langsung diteruskan ke teknisi nantinya. Tapi jika harus melalui penjadwalan terlebih dahulu, maka bidang perencanaan akan menampilkan penjadwalan terlebih dahulu seperti yang ada pilihan di normal request service order-nya. Nah, kemudian ada juga list atau pilihan tombol work order di rancang layar yang sudah kami rancang sebelumnya. Maka bidang pengembangan jika ingin membuat bidang perencanaan ingin membuat work order, maka bidang perencana harus menekan tombol work order lebih dahulu dan layanan work order akan dipilih, kemudian halaman work order akan ditampilkan. Nah, di sini bidang perencana bisa menselect, insert ataupun update work order yang sudah ataupun yang akan dibuat. Di situ bisa dikategorikan kapan tanggalnya, kapan harus selesainya, dan kategorinya itu seperti apa. Karena di situ normal, maka itu akan tentunya pekerjaan rutin atau pekerjaan normal saja. Sedangkan yang urgent itu bisa langsung diklik work ordernya dan akan langsung tercetak work ordernya. Tapi ketika di penjadwalan itu harus dijadwalin dulu kapan harus dikerjakannya. Nah, setelah itu selesai, maka bidang perencana akan memforward atau akan meneruskan ke teknisi sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya untuk teknisi bisa tahu work order ataupun list pekerjaan yang akan mereka kerjakan. Nah, kemudian sekuen diagram teknisi untuk melihat work order atau setelah mereka dapat kayak sinyal dari bidang perencana, maka teknisi terlebih dahulu akan membuka halaman aplikasi dibuka dan tampilan aplikasi utama pun ditampilkan untuk tampilan aplikasi teknisi. Nah, ketika teknisi akan melihat work order dan mengerjakannya, maka pertama-tama teknisi harus menekan tombol work order dulu
Nah, setelah itu kan akan ditampilkan list work ordernya, pekerjaannya tuh kayak mana, levelnya tuh seperti apa. Nah, ketika teknisi menekan tombol work order, maka work order akan dipilih dan halaman work order akan ditampilkan. Nah, di situ dia bisa melihat dan mengupdate. Nah, di sini mengupdate di sini adalah apakah pekerjaan itu sudah selesai atau belum. Tapi sebelum itu harus dicetak dulu list pekerjaannya apa-apa saja sesuai dengan tingkat levelnya, baik normal ataupun urgent. Nah, setelah pekerjaan itu selesai, maka teknisi bisa membuat update atau mengupdate pesanan itu sesuai dengan kategori finish atau masih waiting. Sudah selesai atau masih harus menunggu karena pekerjaannya mungkin masih belum selesai. Oke, demikian sekuen diagram untuk teknisi, dan dengan berakhirnya sekuen diagram teknisi tadi, kami mengakhiri presentasi. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama dari teman-teman semua. Tentunya banyak sekali kesalahan ataupun penulisan yang kurang tepat pada presentasi dan makalah pada kali ini, pertemuan kali ini. Kritik dan saran sangat terbuka, dan mari kita diskusi bersama-sama. Kepada Allah kami mohon ampun, dan kepada teman-teman semua kami ucapkan terima kasih. Demikian presentasi ini kami akhiri sebagai salah satu syarat kelulusan dalam mata kuliah analisa dan perencanaan perangkat lunak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.